Halo para pemburu cuan, selamat datang lagi di channel inspirasi kita semua, Pemburu Amatir. Tempat kita nyari peluang dari usaha-usaha sederhana yang diam-diam bisa jadi ladang rezeki luar biasa. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Semoga yang klik hari ini usahanya lancar, rezekinya deras dan keluarganya selalu sehat dan bahagia. Amin. Pernah kebayang gak sih? Cuan bisa datang dari cacing? Yap, cacing sutra. Meski kecil, hewan ini ternyata punya potensi besar buat jadi ladang usaha yang menjanjikan. Casing munggil ini jadi pakan favorit para pembudidaya ikan, apalagi ikan hias. Karena apa? Kandungan gizinya tinggi banget, protein, lemak, semua ada. Ukurannya juga pas buat benih ikan kecil. Jadi gampang dikasih makannya. Nah, buat kamu yang lagi cari ide usaha rumahan, budidaya cacing sutra ini bisa banget jadi pilihan. Simple, nggak makan tempat, dan kalau dirawat dengan benar, bisa panen cuan rutin tiap 2 minggu. Persiapan kolam, gampang, efisien. Metode paling efektif buat mulai usaha ini adalah pakai kolam terpal. Bukan cuma murah, tapi juga fleksibel. Kamu bisa taruh di samping rumah, pekarangan, atau bahkan garasi. Sebelum dipakai, semprot terpal, pakai air bersih, dan jemur sampai kering. Ingat, tempatkan kolam di lokasi yang teduh. Jangan langsung kena sinar matahari, ya. Airnya wajib bersih dan mengalir. Suhu ideal antara 24 sampai 28 derajat. pH antara 5 hingga 8 dan oksigen terlarut cukup sekitar 2,5 sampai 7 ppm. Tenang, gak harus pakai alat mahal kok. Yang penting airnya stabil. Media hidup, tanah, pupuk adalah kunci. Media hidup casing bisa kamu buat dari lumpur sawah steril setinggi 10 cm. Tambahkan pupuk kandang yang sudah dicampur nutrisi supaya lembut dan siap jadi tempat tinggal casing. Setelah semuanya siap, isi kolam dengan air dan diamkan selama 3 hari. Ini penting supaya kondisi media benar-benar matang buat bibit cacing berkembang. Penbaram bibit, hilang tapi past. Bibit bisa kamu beli dari peternak terpercaya atau cari dari alam asal di karantina dulu ya. Cacing liar wajib dibersihkan dari bakteri dan patogen. Caranya, aliri air bersih pelan-pelan selama beberapa jam. Pas mau tebar ke kolam, matikan dulu filter airnya. Lakukan aklimatisasi. Apungkan plastik bibit cacing di kolam sekitar 30 menit biar mereka menyesuaikan suhu. Baru setelah itu, tebar pelan-pelan dengan kedalaman 1 sampai 2 cm. Perawatan, rejim pasti panen. Selama seminggu pertama, cacing belum perlu makan nutrisinya masih cukup dari media kolam. Tapi setelah itu, mereka butuh asupan tambahan. Pakan terbaik, ampas tahu fermentasi. Banyak nutrisinya dan gampang didapat. Sebelum memberi makan, matikan filter dulu, tebar pakan, tunggu 15 menit, baru nyalakan lagi. Mau variasi? Bisa juga pakai bekatul telur atau tetes tebu. Jangan lupa, sistem sirkulasi air wajib hidup 24 jam. Air bersih, suhu stabil, oksigen cukup e-pores, cacing sehat dan berkembang cepat. Lindungi dari hama, bayar nagak zonk. Sama kayak usaha lain, hama dan penyakit bisa jadi musuh utama. Tapi tenang, bisa dicegah kok. Cukup tambahkan suplemen organik anti hama yang bisa dibeli di toko pertanian. Waktu panen, 2 minggu sekali. Cuan rutin. Panen pertama bisa kamu lakukan setelah 70 hari. Lanjutannya, bisa panen setiap 2 minggu. Waktu terbaik panen, pagi atau sore hari. Tandanya cacing siap dipanen adalah lumpur sudah mulai kental. Pakai serok halus, lalu taruh cacing di ember berisi air. Nantinya cacing akan naik ke permukaan dan bisa diambil dengan mudah. Bisa juga dengan rak bertingkat. Kalau kamu punya ruang sempit tapi ingin produksi lebih banyak, bisa pakai sistem nampan rak bertingkat. Efisien, hemat tempat, dan gampang dalam perawatan harian. Catatan penting, risiko itu pasti ada. Usaha ini memang menggiurkan, tapi tetap ada tantangan.
Saingan banyak, cuaca kadang tak menentu. Tapi selama kamu faham ilmunya, punya strategi dan disiplin, peluang sukses tetap besar. Jangan asal cuba-cuba, pelajari dulu semua prosesnya. Dari persiapan kolam, media, penebaran, perawatan hingga panen. Penutup. Waktunya bertindak. Nah, itu dia panduan lengkap budidaya cacing sutra ala pemburu amatir. Gimana? Gampang kan? Gak butuh lahan luas, tapi bisa hasilkan keuntungan besar tiap 2 minggu. Kalau kamu serius dan rajin, bukan cuma panen cacing. Kamu bisa panen rezeki dari usaha sederhana ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, mulai dari sekarang. Karena setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil.